Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sekar Langit. Saya di video kali ini akan menjelaskan tentang psikologi anak. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan gambaran umumnya saja. Psikologi anak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan perkembangan pada bayi, anak, dan remaja. Ilmu ini menganalisa pertumbuhan anak secara keseluruhan, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan fisik, motorik, gerakan, hingga perkembangan kognitif, otak, sampai dengan pembentukan kepribadian dan identitas sampai beberapa permasalahan dalam psikologi anak. Misalnya, perkembangan seseorang harus melewati berbagai tahapan, pengaruh masyarakat dan lingkungan terhadap karakter dan kepribadian pasien, dan apakah seorang anak terlahir dengan kemampuan mental secara alami dikembangkan dengan seseorang yang mendapatkan kemampuan melalui proses belajar. Psikologi anak memiliki jangkauan topik yang luas sampai berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini meliputi perkembangan fisik, mengamati pertumbuhan individual dan perkembangan sistem organ, sampai dengan anak mencapai usia dewasa. Berbagai pengukuran, misalnya berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, apakah seseorang tumbuh dalam batas normal ataukah tidak. Perkembangan otak dan kognitif berhubungan dengan perkembangan kapasitas mental sebagaimana kemampuan motorik, berbahasa, dan memecahkan masalah. Psikologi sosial merujuk mengenai bagaimana seseorang secara emosional memberikan respon terhadap situasi. Selanjutnya, perkembangan ingatan dekat hubungan dengan perkembangan otak kognitif dan mengamati bagaimana proses ingatan bekerja dan berkembang. Perkembangan seseorang dimulai sejak tahap rahim. Tahap prenatal sebelum lahir adalah periode di mana kesadaran dan refleks primitif berkembang. Cedera pada fase perkembangan ini dapat disebabkan karena obat yang bersifat mengubah formulasi atau jaringan tetragogenik atau infeksi pada dapat menyebabkan kecacatan saat lahir yang serius. Telah dirumuskan bahwa beberapa gangguan psikologi akan berwujud saat dewasa, misalnya skizofrenia yang disebabkan karena cedera menetap pada fase prenatal. Tahap ini akan diikuti pada fase bayi yang merupakan periode waktu sejak lahir hingga 1 tahun pertama kehidupan. Pada fase ini terdapat perkembangan persepsi dan rasa, serta dimulainya perkembangan berbahasa. Kemudian, periode selanjutnya adalah masa balita, di mana menjadi proses pembelajaran gerakan motorik kasar dan berbahasa, imajinasi pada umumnya, mencoba-coba. Fase berikutnya adalah fase anak, di mana fase ini anak akan lebih banyak bersosialisasi dan menonjolnya kecerdasan. Fase terakhir, anak-anak adalah remaja, di mana anak mulai terjadi pembentukan identitas moral dan belajar melakukan alasan dengan formal. Terdapat berbagai teori yang dirumuskan oleh psikolog dengan tujuan menggambarkan karakteristik seseorang melalui apakah terjadi pada masa anak-anak. Salah satu teori yang terkenal adalah teori perkembangan psikoseksual oleh Sigmund Freud. Pada teori ini, kepribadian seseorang terbagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Dari sisi ini, beliau juga menggambarkan 5 tahap perkembangan seseorang individu. Dalam teori ini, selain teori ini, psikolog juga berusaha untuk menggambarkan tahapan lain yang diikuti berperan terhadap perkembangan karakter seseorang. Hal ini meliputi tahapan perkembangan otak oleh Piaget, tahapan perkembangan moral oleh Kornberg, dan tahapan perkembangan psikoseksual oleh Erikson. Teori psikologi lainnya adalah teori sisipan atau teori ekologi dan zona perkembangan terdekat. Oke, untuk itu saja untuk kesempatan kita kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.